Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Ribkah SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdata serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan sedikit menjelaskan materi tentang hukum waris menurut hukum perdata. Pengertian hukum waris. Menurut Mr. Apetlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. E.M. Myers menyebut bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan pewaris, dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut Subekti SH, hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris pada hakikatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris ke Sistem pembagian hukum waris menurut hukum perdata. Di dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan. Yang pertama, sebagai ahli waris menurut undang-undang. Yang kedua, karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testament, maka dalam Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut. Yang pertama berhak mendapatkan warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak. Masing-masing berhak mendapatkan bagian yang sama jumlahnya. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat 1/4 dari warisan. 4 golongan yang berhak mendapat warisan. Yang pertama, golongan 1, suami atau istri atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Golongan 2, kedua orang tua, saudara, atau keturunan saudara pewaris. Golongan ketiga, dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Golongan keempat, dalam golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Dalam KUH Perdata BW dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus, yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu, maka Balai Harta Peninggalan dengan tidak usah menunggu perintah dari pengadilan wajib mengurus harta itu, namun harus memberitahukan kepada pihak pengadilan. Dalam hal ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak, hal ini akan diputuskan oleh pengadilan. Dalam hukum waris BW Perdata, suatu pewarisan
terdapat 3 unsur penting, yaitu yang pertama, adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris. Yang kedua, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, adanya ahli waris. Agar dapat menjadi ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, harus ada orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dengan tetap memperhatikan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang ibu dianggap sebagai telah lahir bila mana kepentingan si anak tersebut mengkehendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada. 3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Faktor penyebab terjadinya seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan. Kriteria ahli waris yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris menurut J. Satrio. 1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. 2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat. 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.